DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them that you like that line. DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them Turn up the bass. DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them that you like that line. DJ turn it, DJ turn it, DJ turn it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi ya di channel Motovlog Nimbu, pastinya di mana channel ini adalah channel yang membahas seputar tips permotoran Ninja 250 dan motor-motor lainnya ataupun otomotif lainnya, teman-teman. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini, di siang hari ini saya ingin berbagi pengalaman saya, teman-teman, atau sharing ilmu kepada teman-teman tentang apa saja sih yang sudah saya alami selama memakai motor Ninja Karbu ini. Nah, tepatnya di video saya kali ini saya ingin membagikan apa aja sih penyakit dinamo starter pada Ninja Karbu yang sudah saya alami selama memakai motor Ninja Karbu saya ini, teman-teman. Nah, buat teman-teman semua, jadi penyakit pada dinamo starter Ninja Karbu yang sudah saya alami selama memakai 1 tahun lebih dari motor ini, itu saya menemukan 3 macam penyakit dinamo starter pada Ninja Karbu, teman-teman. Penyakit yang pertama, itu yang biasa sering ditemukan ya, itu habisnya arang atau karbon beras ya, teman-teman ya. Jadi karbon beras atau arang itu dia yang apa namanya, yang warna hitam yang segini ini, kotak itu yang dia berhubungan kepada konektor komutator, teman-teman ya. Ketika muter dia arang itu gesek sama konektor komutator, ibaratnya seperti ini nih, teman-teman. Nah, itu penyakit pertama pada dinamo starter pada Ninja Karbu. Jikalau karbon beras atau arang itu habis, maka pastinya dinamo starter itu ketika di starter dia cuman berbunyi cetek-cetek ya, teman-teman ya, atau bahkan ada sebagian kasus yang nggak bunyi sama sekali ya, karena sudah tidak bisa memutar daripada dinamo starter motor Ninja itu sendiri, teman-teman, kalau istilahnya karbon beras itu habis atau arang itu habis. Nah, itu ciri-ciri penyakit yang pertama. Kemudian harganya itu karbon beras itu kalau yang ori Ninja Karbu saya belum pernah memakai, karena saya biasanya mengkanibal doang ya, mengkanibal arangnya, karena di sini juga di tempat saya itu jauh dari dealer Kawasaki. Untuk persamaan dari karbon beras atau arang dari dinamo starter Ninja Karbu ini, satu punya Mega Pro, teman-teman ya, tapi punya Mega Pro itu harus disekir kembali agar tidak kebesaran karbon berasnya. Dan yang kedua itu punya Satria FU, teman-teman. Jadi cool boosternya Ninja Karbu ini persamaannya ya, kalau nggak punya Mega Pro, yang kedua adalah punya Satria FU. Kemudian penyakit yang kedua daripada dinamo starter Ninja Karbu yang kedua adalah angker, teman-teman. Jadi angker itu yang lilitan itu ya, lilitan tembaga yang di dalaman dinamo itu biasanya kerusakannya adalah angkernya sudah gosong, teman-teman. Jadi jikalau angker itu sudah gosong, maka dinamo starter pun tidak bakal bisa di starter kembali kalau sudah parah, teman-teman ya. Biasanya ketika di starter kalau angker sudah gosong itu sama saja ciri-cirinya seperti karbon beras, yaitu dinamo starternya cuma berbunyi cetek-cetek ya, teman-teman. Nah, itu solusinya angker itu harus dibawa, kalau teman-teman nggak mau ganti dinamo baru, itu harus dibawa ke mana ya, biasanya tukang dinamo, servis dinamo ya, itu diganti angkernya, lilitan tembaganya itu. Kalau misalkan nggak ada ya terpaksa teman-teman harus ganti baru dinamo starternya, teman-teman. Nah, itu penyakit dinamo starter Ninja Karbu yang kedua. Kemudian penyakit yang ketiga yang saya temuin di starter dinamo starter Ninja Karbu yaitu komponen konektor komutator yang sudah tidak rata lagi, teman-teman ya, atau sudah tipis dan tidak rata. Jadi konektor komutator itu salah satu komponen pada dalaman dinamo starter yang mana dia berputar pada karbon beras, teman-teman. Jadi jikalau konektor komutator itu sudah tidak rata lagi atau sudah mau habis ya, teman-teman ya, sudah tidak rata, halus permukaannya, tidak halus lagi, itu pun bisa menghambat
lancarnya untuk perputaran dinamo starter Ninja Karbu kalian, teman-teman ya. Mungkin ini berlaku juga buat motor-motor Ninja FI ataupun motor yang lainnya, teman-teman. Nah, untuk solusinya, jikalau konektor komutator dinamo starter motor Ninja kalian itu habis, itu masih ada solusinya, teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu seperti apa konektor komutator, nanti saya berikan gambarnya di sebelah sini, teman-teman ya. Nah, untuk solusinya yaitu konektor komutatornya itu harus di-skir ya, teman-teman ya, harus di-skir lagi sehingga permukaannya rata dan dia bisa kembali berputar dengan lancar, teman-teman. Tapi cara ini biasanya tidak berjalan lama, teman-teman ya. Mungkin berjalan 2 bulan sampai 3 bulan atau 4 bulan itu biasanya sudah kumat kembali ya, karena memang konektor komutatornya sudah tidak rata kembali. Ya intinya pastinya itu harus diganti ya, teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum ada dana untuk membeli spare part dinamo starter Ninja Karbu, itu adalah solusi sementara untuk beberapa jangka waktu atau beberapa bulan, sehingga teman-teman juga bisa menabung dalam jangka solusi yang saya berikan ya, teman-teman ya, dengan biar konektor komutatornya sehingga hanya halus kembali. Nah, ciri-cirinya juga jikalau konektor komutator itu habis atau sudah tidak rata kembali, ya sama aja, teman-teman ya. Bunyinya kalau ketika di starter itu cuma cetek gitu. Dinamo starter nggak mau muter dengan lancar, teman-teman. Nah, jadi itu teman-teman ya informasi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman tentang tiga penyakit pada dinamo starter Ninja Karbu yang sudah saya alami. Yang pertama adalah habis karbon beras, yang kedua gosongnya angker, yang ketiga itu konektor komutator yang sudah tidak rata. Kemudian informasi tambahan, teman-teman ya. Biasanya kenapa sih angker dinamo starter itu bisa gosong? Itu biasanya disebabkan ketika teman-teman menjumpai dinamo atau mengalami dinamo starter Ninja Karbu atau motor Ninja kalian itu seret, di starter tuh nggak bisa gitu ya, cuman cetek-cetek, itu teman-teman terus paksa untuk starter, sehingga arus listrik yang dari aki itu tetap menyalur ke angker tersebut. Karena angkernya itu dinamo starternya tidak muter, maka angker itu menjadi objek yang terus disalurkan listrik, sehingga kalau misalkan dinamo starter itu macet terus di starter, maka bisa menimbulkan kegosongan pada angker dinamo starter dalam jangka waktu yang ya cukup lumayan lama ya, teman-teman ya. Tapi walaupun efeknya sangat lama, tapi sebaiknya jikalau istilahnya dinamo starter kalian seret, itu cepat diselidiki apa penyebabnya dan cepat-cepat dibawa ke tempat servis motor agar tidak merusak spare part atau komponen dinamo starter motor Ninja kalian, teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya kepada teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi edukasi kepada teman-teman semua dan informasi tambahan. Jika teman-teman suka dengan video yang saya buat, silahkan like, comment, subscribe, dan share agar teman-teman yang lainnya juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Saya dari Motovlog Rinbu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.